Lagi rame banget di media sosial, para netizen ini ya menyoroti buruknya sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai untuk menyeleksi calon-calon mereka yang akan ditempatkan di DPR. Salah satu anggota DPR yang lumayan disoroti oleh netizen adalah Mulan Jameela. Beliau ini kan dari Partai Gerindra. Beliau ini ada di Komisi 7 yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, riset teknologi, dan lingkungan hidup. Sedangkan background beliau adalah lulusan SMA dan hanya punya pengalaman sebagai seorang penyanyi. Apakah beliau mampu menjalankan tugas-tugas beliau sebagai anggota DPR? Nah, soal kompetensi beliau ini kan ramai dibicarakan oleh publik. Dan ini nggak cuma terjadi sama Mbak Mulan aja. Mungkin banyak banget anggota DPR yang sebenarnya background pendidikan, pengalaman, tidak punya pengalaman untuk ada di komisi-komisi tertentu. Tapi karena mungkin penugasan partai ya, mereka harus ada di komisi tersebut. Mulan Jameela sendiri sebenarnya sudah 2 kali menjadi anggota DPR di periode pertama di 2019 sampai 2024, sedangkan periode kedua di 2024 sampai 2029. Di tahun 2022, beliau ini meraih gelar S1 sebagai sarjana sastra itu di Universitas Kebangsaan. Walaupun sudah meraih gelar S1, tapi kan background pendidikan beliau ini jauh banget dengan bidang komisi yang sedang beliau tempati sekarang. Di DPR sendiri itu di periode 2024 sampai 2029 itu ada 13 komisi. Yang sebelumnya adalah 11 komisi. Penambahan 2 komisi ini karena adanya peningkatan jumlah kementerian oleh pemerintah sebagai mitra dari DPR sendiri. Mungkin ada yang perlu diubah dari cara perekrutan para kader partai ini untuk dicalonkan sebagai anggota DPR. Jadi mereka yang dipilih untuk dicalonkan sebagai anggota DPR adalah orang-orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan untuk menjadi anggota DPR, untuk menjadi mitra dari kementerian-kementerian yang ada di pemerintahan. Nah, apa? Karena beliau-beliau yang ada di DPR ini adalah mitra dari pemerintah untuk menyusun undang-undang, untuk menetapkan undang-undang, untuk menetapkan anggaran, menyusun anggaran. Jadi dibutuhkan pribadi-pribadi yang memang punya kompetensi, punya background pengalaman dan pendidikan yang sesuai. Jadi sebenarnya ada yang perlu diperbaiki dari sistem perekrutan para kader partai ini untuk dicalonkan diri sebagai anggota DPR. Bukan cuma modal kaya, bukan cuma modal terkenal, tapi mereka benar-benar orang-orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan, punya pengalaman untuk ada di komisi-komisi tertentu. Karena kalau misalnya cuma modal terkenal, modal kaya, yang penting bisa mendulang suara buat partai, tapi ketika duduk di gedung dewan, mereka tidak bisa kerja, tidak maksimal kerjanya, tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Buat apa? Coba bayangkan kalau yang terpilih ini adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk membahas sebuah isu atau sebuah undang-undang, ketika penyusunan undang-undang, ketika membahas sebuah isu dengan mitra mereka di pemerintahan, apa bisa? Apa mampu? Yang ada mereka cuma iya-iya aja, tanpa ngerti, tanpa paham dengan apa yang dibahas. Dan ini sangat bahaya ketika sebuah undang-undang yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak itu diputuskan, dirumuskan oleh orang-orang yang secara pengalaman dan background pendidikan tidak mumpuni. Bisa saja produk undang-undang yang dikeluarkan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan itu tidak tepat atau kurang pas buat masyarakat. Semoga ke depan sistem perekrutan para kader ini untuk ditempatkan atau dicalonkan sebagai anggota DPR itu diperbaiki ya. Jadi partai-partai yang ada di Indonesia ini lebih bijak lagi, tidak cuma mandang karena dia kaya atau dia terkenal atau dia anaknya siapa atau anak tokoh siapa, tapi benar-benar orang-orang yang mampu, yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk ditempatkan di komisi-komisi tertentu. Kalau memang dia punya background pendidikan hukum, ya ditempatkan di komisi yang berkaitan dengan hukum. Kalau dia punya background pengalaman dan pendidikan di ekonomi, ya ditempatkan di komisi-komisi yang berhubungan dengan ekonomi. Ini semua bisa dilakukan oleh partai politik kalau mereka memang benar-benar bisa menyeleksi kader-kadernya, bisa menyeleksi calon-calon anggota DPR-nya. Kalau semua ini bisa dilakukan oleh partai,
saya yakin citra partai, citra DPR akan positif di mata masyarakat. Karena memang mereka benar-benar bisa kerja, bukan cuma datang rapat, pelongo-pelongo pulang. Dan kita sebagai masyarakat juga harus teredukasi, harus waras dalam berpikir ya. Kita jangan pilih calon-calon yang memang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk menjadi anggota dewan. Jangan cuma karena misalnya dia terkenal, dia artis, atau dia orang kaya, lalu kita coblos. Itu sama saja mempertaruhkan masa depan kita. Karena kan mereka adalah wakil kita di gedung dewan. Mereka-mereka inilah yang akan menyerap aspirasinya kita. Ya enggak? Jadi kalau kita pilih calon juga asal-asalan, kita coblos calon asal-asalan, yang rugi juga kita. Nanti kalau kita melihat mereka tidak bisa kerja, kita marah, kita emosi, kita ngamuk, kita demo. Karena sebenarnya kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai rakyat tuh kadang-kadang ya cuma asal pilih, asal coblos aja gitu. Tanpa kita bisa melihat, oh calon ini mampu atau tidak, oh calon ini kira-kira bisa memperjuangkan aspirasinya kita atau tidak. Nah itu. Jadi jangan sampai kita salah pilih, kita asal pilih, yang pada akhirnya kita nyesel, kita marah, kita ngamuk. Kita juga harus teredukasi, kita juga harus merubah pola pikir kita dalam melihat sosok, apalagi sosok ini akan ada di gedung dewan yang notabene keputusan atau undang-undang yang dikeluarkan, produk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR itu juga mempengaruhi kita sebagai masyarakat.